Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin, masih bab ke-13 ya, babun fi bayani kasroti turukil khair. Ya, bab amal soleh itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, sangat banyak macamnya nih ya, macamnya, ragamnya itu sangat banyak. Nah, bab ini ya mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau, saya katakan demikian gitu ya. Bab ini mau tidak mau itu menunjukkan bahwa wajib beramal soleh. Nah, karena ya itulah, itu amal soleh itulah bekal yang benar. Ya, amal soleh itulah bekal yang benar untuk apa namanya ya, manusia itu bekal yang benar ya, untuk dibawa ya oleh manusia di kehidupan, mungkinnya sebutannya di kehidupan setelah meninggalkan dunia, atau sebutannya kan hidup setelah mati. Nah, hanya ini nih, hanya amal soleh, bekal yang benar untuk dibawa setelah tadinya untuk hidup setelah mati. Nah, sehingga apa namanya, apa saja gitu ya, apa saja yang disebut amal soleh. Nah, ini sangat banyak, sangat beragamnya, itu sangat banyak. Amal soleh itu nggak akan kekurangan. Jadi yang apa namanya, yang kalau di dalam Al-Quran ataupun hadisnya, yang ini juga sering nih ya, untuk apa namanya, untuk selalu mengingatkan kita gitu ya, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai bahwa itu Allah sudah menyampaikan, Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan bahwa manusia itulahnya manusia secara keseluruhan nih, dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang hidup apa namanya di akhir zaman, bahwa yang namanya manusia itu nantinya lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga, dengan perbandingan yang sangat-sangat jauh. 1 banding berapa gitu ya. Ada diantaranya kan hadis yang pernahnya kita kaji dalam kajian yang lain, ada yang menerangkan diantaranya yang ini kan ya, nanti di mahsyar Allah itu akan memerintahkan Nabi Adam untuk memisahkan manusia, dan Allah memerintahkannya adalah pisahkan orang-orang kafir dari orang yang beriman. Nah, karena kalau ini sudah pasti nih ya, orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Nah, sementara orang Islam tidak demikian. Tapi kan orang Islam juga tidak langsung, tidak pasti itunya, orang Islam ya belum pasti selamat dari neraka. Nah, yang menyelamatkannya itu adalah ya ininya, yaitu berbekal apa gitu ya, berbekal apa untuk nanti di akhirat. Nah, yang benar itu adalah ya ini, beramal soleh. Nah, jadi mereka kan jadinya ya, mereka yang masuk neraka itu karena tidak membawa bekal, ya, tidak membawa bekal gitu ya, yaitu amal soleh.
Sementara amal soleh itu kan harus dilakukan. Nah, ini karakter, mungkinnya karakter yang jelek. Karakter itu karakter manusia itu apa namanya ya, inginnya instan. Nah, padahal ini termasuk kepada gurur sebutannya kalau di dalam Islam itu ya, tamani, manusia itu menginginkan instan, tidak mau menjalani prosesnya. Ya, atau dengan kata lain ya, terkait dalam bab ini ya, manusia itu semuanya, ya semua manusia, hanya setiap orang, setiap individu manusia itu ingin masuk surga tapi tidak mau beramal solehnya, tidak mau. Kan proses ini ya, beramal soleh itu proses terus, itunya beramal soleh itu mengumpulkan bekal. Nah, ini karakter buruknya dari manusia itu, inginnya instan, langsung ke hasil ya, tanpa melalui, sementara prosesnya tidak mau dijalani. Ya, kalau dalam hal ini kurang lebih demikian. Sebetulnya kan setiap manusia itu ingin masuk surga, tapi kan ada proses gitu kan. Untuk masuk surga itu ada proses yang harus dijalani oleh manusia. Apa prosesnya? Beramal soleh. Jadi kalau Allah sudah menerangkannya bahwa nanti di akhirat itu perbandingan manusia yang masuk neraka dengan yang masuk surga itu sangat jauh berbeda. Jauh lebih banyak orang yang masuk neraka. Satu lagi ya, misalnya hadis yang ini kan, satu orang lah itunya, satu orang yang masuk surga itu perbandingan dengan mereka yang masuk neraka itu ibarat selembar bulu putih pada badan, dibanding dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Dan sampai seperti itu perbandingannya. Ya, kenapa gitu ya? Kenapa jauh lebih banyak yang masuk neraka? Tidak beramal soleh, berarti karena tidak beramal soleh. Nah, kenapa sampai tidak beramal soleh? Banyak faktor tentunya, banyak faktor sehingga manusia itu tidak beramal soleh, termasuk yang barusan. Karakter manusia itu adalah inginnya instan, inginnya langsung surganya, sementara prosesnya tidak mau. Ya, padahal apa namanya ya, itulah ya prosesnya, katakan apa jadi proses itunya. Beramal soleh ini adalah, inilah proses yang harus dijalani oleh manusia untuk masuk surga. Ya, amal soleh itu yang mana? Nah, ini babnya. Wah, sangat banyak gitu kan, ragamnya. Hanya babun fi bayani kasroti turukil khair. Sangat banyak ragamnya yang namanya beramal soleh itu. Nah, bahkan, tapi kan dengan catatan ini harus digarisbawahi ini, yang namanya amal soleh itu adalah kalau yang diamalkan, dilakukan gitu kan, karena beramal soleh itu artinya berbuat sesuatu itu ya. Yang namanya amal soleh itu kalau yang diamalkan, kalau yang dilakukannya itu dari ajaran Islam. Artinya amal yang ditetapkan oleh Allah, ya, adanya di dalam ajaran Islam. Beramal soleh itu kalau mengamalkan ajaran Islam. Kalau bukan dari ajaran Islam, ya nah itu bukan amal soleh. Artinya amal soleh itu adalah yang dilakukannya, yang diamalkannya itu dari ajaran Islam. Satu hal lagi kan, dengan niatnya melakukannya pun gitu kan, melakukannya itu dengan niat taat kepada Allah. Artinya ini yang dari Allah. Melakukannya itu karena taat kepada Allah, karena Allah yang memerintah, Allah yang menetapkan. Nah, yang seperti itu yang namanya amal soleh.
Di hadis yang terakhirnya ya, ini hadisnya cukup banyak nih ya, hadisnya ada berapa kemarin lupa lagi nih, ada 22, 23, 25. Hadisnya cukup banyak nih ya, artinya yang menerangkan betapa beragamnya, sangat banyak amal soleh itu nggak akan kekurangan. Jadinya kan tidak boleh itunya, tidak boleh gitu manusia atau orang Islam itu kebingungan, itu saya ini ingin beramal soleh, saya ini ingin banyak amal soleh, karena kan itu yang bekal yang benar, terus bingung apa ya yang harus dilakukan. Ini dari hadis yang terakhir kemarin ya, hadis yang nomor 6 ya. Masih apa namanya, hadis ke-6 ini masih apa namanya, hadis yang sama dengan berapa 2-3 hadis sebelumnya, yaitu yang menerangkan, ini sangat menunjukkan juga nih hadis ini betapa banyak ragamnya, nggak akan kekurangan itunya amal soleh, yaitu yang kemarin yang hadis nomor 6 ya, bahwa pada setiap diri manusia itu, atau manusia itu terdiri dari bukan manusia, terdiri dari persendian gitunya, manusia, persendian yang ada di dalam tubuh manusia itu ada 360, dan setiap sendinya itu harus terpenuhi dengan sodakohnya. Di hadisnya menyebutnya harus terpenuhi dengan sodakoh. Nah, di hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW itu, apabila kamu tidak bisa bersodakoh dengan harta, maka tahanlah diri kamu dari berbuat buruk, berbuat jelek, sehingga orang lain tidak kena hanya keburukannya itu, tidak kena kepada orang lain. Nah, dengan menahan diri dari berbuat keburukan, kejelekan, itu sudah sodakoh dari kamu untuk kamu sendiri. Amal soleh intinya, jadi itu sudah beramal soleh. Dengan tidak menahan diri itu, dari menahan dirinya untuk tidak berbuat keburukan, itu sudah beramal soleh. Kemudian yang lainnya kan yang disebutnya apa namanya, bertasbih, takbir, tahmid, tahlil, kemudian membantu orang. Nah, ini kan disebutkan di dalam hadis, artinya ini Allah yang menetapkan bahwa membantu seseorang naik kudanya saja itu amal soleh. Ya, kalau disebutkan itu di dalam Quran, di dalam hadis, ini dari Allah berarti. Nah, ternyata kan hal seperti itu saja amal soleh, nggak akan kekurangan, benar-benar nggak akan kekurangan kalau mau sebetulnya. Nah, maka yang tadinya yang di awal, kenapa gitu manusia itu jauh lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Nah, ini masalahnya, benang merahnya, manusia itu sifatnya gitu ya, apa namanya, menginginkan sesuatu yang instan, yaitu ingin surganya tapi prosesnya tidak mau. Kan orang iso atau gitu itu bisa, masa gitulah, hanya masa tidak beramal soleh masuk surga, nggak akan ada. Ya, kenapa manusia jauh lebih banyak di neraka? Tidak beramal soleh berarti. Padahal gitu kan ya, sebab sekarang kalau mau beramal soleh nggak akan kekurangan, sangat banyak gitu ragamnya. Bahkan kalau dengan hadis yang kemarin ya, ini persendian di tubuh manusia itu ada 360 buah. Semua sendi itu harus terpenuhi, ya, harus dipenuhi, harus diberikan sodakohnya atau amal solehnya. Itu hadis yang kemarin itu ya, hadis yang ke-6 demikian ya, bahwa persendian di tubuh manusia itu ada 360 buah, dan masing-masing atau seluruhnya persendian itu harus terpenuhi dengan amal soleh.
Nah, hadis yang berikutnya sekarang, yang nomor 7. Ini di antara ragam gitu, di antara bentuk nih ya amal soleh. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi awroha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awroha. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pendeknya ini redaksinya hanya sekian. Man ghoda ilal masjidi awroha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kama ghoda kullama ghoda awroha. Nah, yang pondok jogok ya gimana hadis teh. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi hari, auroha atau sore hari, artinya kapanpun lahnya. Barang siapa pergi ke masjid baik pagi hari ataupun sore hari atau kapanpun sebetulnya ya. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah sudah itulahnya, Allah sudah menyediakan, Allah sudah menyiapkan baginya di dalam surga nuzulan. Nah, nanti ini nuzulan ini apa artinya? Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan, sudah ada, akan surga itu sudah ada gitu ya. Surga itu sudah ada sekarang. Menunggu, katakanlah aja, surga itu sedang menunggu siapa yang menjadi pengisinya. Nah, di antaranya di dalam surga ini yang Allah siapkan untuk amal yang ini nih ya, untuk amal yang ini nih. Untuk amal yang ini yaitu ghoda ilal masjidi auroha. Orang yang berangkat ke masjid. Sekolah bingung itu dari ya hadis nama hanapi kasih gakieu itunya. Man ghoda ilal masjidi awroha, barang siapa berangkat menuju masjid atau pergi ke masjid, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah sudah nih sekarang ini berarti ya surganya sudah ada, termasuk apa yang Allah siapkan di dalamnya bagi orang yang ini nih ya, yang disebut di sini, yaitu orang yang suka pergi ke masjid. Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan baginya nuzulan, kita terjemahkan hidangan. Itulah kita terjemah hidangan. Allah sudah siapkan hidangan di dalam surga. Jadi boleh keke ulah maka nyebut hidangan itu ke surga moal. Nah ke surga, kalau tidak ke surga kan ya boro-boro apa yang artinya kan mendapatkan, merasakan apa yang Allah seperti di sini sudah nih, Allah sudah menyediakan, sudah menyiapkan hidangan di dalam surga. Nah, kalau masuk surganya saja enggak mau, bagaimana kita berpikir mendapatkan itunya hidangan yang Allah berikan bagi penghuni surga. Disebutkan apa namanya, hal yang paling mendasar, nu penting mah nya sok atuh ka surga nah heula. Nah, kalau kenyataannya seperti hadis-hadis yang tadinya yang ya ternyata kan lebih banyak manusia yang masuk neraka. Ini kan boro-boro menikmati, mendapatkan itu apa yang Allah sebutkan di hadis ini. Allah siapkan, Allah sediakan hidangan. Kullama goda awroha. Nah, setiap kali
Ya, setiap kali orang itu berangkat, gitunya. Setiap kali orang itu berangkat ke masjid. Nah, ini harusnya jadi demikian sekali lagi nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid, dan di sini tidak menyebutkan mau apa pergi ke masjidnya. Artinya kan bukan hanya untuk sholat, ya. Bukan hanya untuk sholat. Barang siapa pergi ke masjid, tapi tong akal-akalan, ini ke masjid, aja weh, asup balik lagi, kan saya tadi pergi ke masjid, atau gitu ngewa, tong akal-akalan itu, gak jadi ke masjid keluar deui, terus rek naon, kan mesti jelas ya, mesti jelas, mesti sesuai ya, karena ke masjid itu ya dalam arti kan ada amalan, ada kegiatan gitu yang dilakukan di dalam masjid. Makanya ya pergilah ke masjid. Ulah sieun biah tutang bodor cek malaikat geuleuh. Barang siapa berangkat ke masjid baik atuh ganahun gitu, tinggal indit ke masjid keluar deui we. Salat di imah. Gitu. Kumaha gitu. Sok ngabodor wae. Cek malaikat tong ngabodor gitu drama ya. Nah, Allah menyediakan baginya hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi menuju ke masjid. Nah, anggaplah kalau suka disebutkan balasan, imbalan gitu ya. Jadi setiap sekali berangkat ke masjid, ini berangkatnya aja belum, kan di sini belum menyebut apa yang dilakukan di dalam masjid, bukan ini berangkatnya. Barang siapa ya pergi berangkat ke masjid, maka pahala balasan dari Allah atas amal. Nah, disebutnya melangkahnya, berjalannya, tetap pergi menuju masjidnya, balasan dari Allah itu adalah hidangan di dalam surga. Padahal kan sebetulnya ini juga kan menunjukkan kepastian. Ini juga menunjukkan kepastian. Pasti ke surga. Masa disebut akan mendapatkan hidangan di dalam surga, sementara masuk surganya ya masuk surga nanti itu piraku. Apalagi ketika halah yang ini ya pasti, karena ini kalau urusannya berangkat ke masjidnya, ke masjid mau apa? Di sini tidak disebutkannya di dalam redaksi hadisnya, kan hanya seperti barusan, barang siapa pergi menuju masjid baik pagi hari ataupun sore hari, ya artinya kapanpun lah kalau orang pergi ke masjid, balasannya itu kepergiannya ke masjid itu balasannya adalah ini sudah lebih, berarti balasannya sudah lebih dari sekedar pasti masuk surga, bukan hanya seperti itu, tapi Allah memberinya makanan, hidangan, jamuan gitulahnya di dalam surga, artinya kan pasti masuk surga. Boleh disebutlah terutama ya apabila datang waktu sholat wajib, lalu ada yang azan, di mana azan itu kan seruan dari Allah, bukan seruan muazin. Da muazin mau mengageroan moal kitu moal. Makanya doa setelah azan itu Allahumma robba hazihi da'wati tamah, kan seperti itu doa setelah azan. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Allah memang maha sempurna segala-galanya. Jadi azan itu kan bukan pengumuman, azan mah dakwah, ajakan, yang mengajak, yang menyeru siapa?
Dari doa setelah azan saja kelihatan azan itu punya siapa, artinya yang menyerunya siapa, kan gitu ya. Kan mana nanti gitu tah, Allahumma robba hazihi da'wati tamah, ya Allah pemilik seruan. Oh, Allah berarti yang menyeru. Allahumma robba hazihi da'wati tamah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini. Ya mudah dari utara datang ke masjid udah tara ngajeng maca doa setelah azan lagi. Dan tidak berhak sebetulnya ya. Orang yang merasa tidak terpanggil oleh azan tidak berhak menjawab azan dan tidak berhak membaca doa setelah azan. Terutama ya apabila datang waktu sholat kemudian Allah memanggil. Nah, caranya Allah memanggil bagaimana? Memerintah seseorang untuk menyerukan panggilan tersebut. Tak itu azan teh. Itulah makna azan. Azan itu apa? Allah memanggil. Caranya adalah Allah memerintah seseorang gitu untuk menyerukan panggilannya. Sehingga azan itu menurut Rasulullah SAW gitu ya, yang keras azan itu supaya jangkauannya jauh, artinya supaya itu yang terpanggil itu banyak. Tapi banyak yang merasa tidak terpanggil. Tapi banyak ya yang merasa tidak terpanggil gitu oleh azan. Terpanggil kumaha ya, itu panggilannya panggilan untuk apa gitu kan, azan itu panggilan untuk apa. Banyak yang merasa tidak terpanggil, dikiranya azan itu hanya merupakan pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Pantas kalau begitu mendengar azan tuluy dahar, karena hanya dianggap oh diberitahu ini waktu sholat zuhur sudah masuk. Oh ya itu wungkul, oh ya waktu sholat zuhur sudah masuk. Dikiranya azan itu hanya sekedar pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, misalnya sholat zuhur. Sehingga banyak yang seperti itu kan, begitu mendengar azan itu yang terpikir apa? Oh berarti ini waktunya istirahat kerja, terus apa? Makan dah. Jadi azan zuhur itu pemberitahuan untuk makan siang. Wah azan lohor, terus kumaha? Balik dalahar. Salat zuhurnya jam berapa? Kayak setengah 3. Bukan waktu keneh eta ge. Di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Tuh ternyata maku. Nah, jadi gitu itu teh. Mungkin dari situ ya, mungkin dari situ awal kesalahannya memahami bahwa itu azan itu hanya sekedar pemberitahuan masuknya waktu sholat, bukan diartikan sebagai panggilan dari Allah. Allah memanggil, menyeru untuk apa? Kan jelas di azannya juga ada hayya 'alas sholat, ayo mari ta eta ajakan teh. Dan yang lebih hebat itu hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas sholat itu kan ajakan, panggilan dari Allah untuk kerjakan sholatnya. Terus hayya 'alal falah apa? Ajakan, sama kan hayya itu kan hayu, ayo ayo mari. Hayya 'alas sholat kan panggilan, seruan dari Allah untuk mengerjakan sholat. Nah kalau hayya 'alal falah apa? Sama, hayya mas seruan, panggilan dari Allah. Kalau hayya 'alal falah, Allah mengajak, Allah memanggil manusia, ayo kita ke surga. Kan gak mau kan? Dipenuhi gak panggilan tersebut? Tuh digeron ti jam 12 nyapurkeun setelah 3. Cek Allah teh itu kumaha tuh. Abdi ge hoyong ka surga kan lain cek Allah. Terutama boleh disebut terutama kan, karena ya sholat itu kan amal pokok dari manusia. Nah dimana kalau yang wajibnya sudah jelas waktunya.
yaitu apabila datang waktu sholat, masuk waktu sholat, nah itulah waktunya mengerjakan sholat. Dan Allah memanggil, hanya caranya gitunya, Allah itu memanggil, hanya caranya Allah memerintahkan untuk seseorang, serukan nih kepada orang-orang panggilan ini, azan disebutnya. Nah sekarang ini langkahnya menuju ke masjid. Langkahnya ya menuju ke masjid. Kan di sini tidak disebut untuk sholat. Nah, artinya memang kan orang datang ke masjid bukan hanya satu kan tujuannya, bukan hanya untuk sholat, hanya terutama yang apa namanya, yang pokok ya, yang terpenting gitulah. Datang ke masjid itu mau apa? Mau sholat. Karena jelas sebetulnya kan, karena jelas diseru, dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Nah, adapun seperti misalnya sekarang kita ini datang ke sini kan bukan untuk sholat, tapi mengadakan kajian tentang itu agama Islam. Nah, memang karena ini hadisnya terkait dengan masjid ya. Rasulullah itu beliau menyabdakan ini, innama buniyatil masajidu lis solati wali qiraatil qur'ani wali zikrillah. Ya, hanyalah berarti ini ya, kalau apa namanya, masjid itu dibangun gitu ya, tidak boleh nih keluar dari sini. Ini maksudnya, ini tujuannya nih, sebuah masjid didirikan. Nah sehingga kalau di zaman Rasulullah SAW itu ada masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Nah Rasulullah juga pasti sudah tahu. Rasulullah juga paham apa maksudnya orang-orang munafik membangun masjid. Emang mereka mau ibadah kan enggak? Makanya Rasulullah SAW memerintahkan masjid tersebut dihancurkan. Disebutnya masjid diror, masjid sesat. Dihancurkan, ya masjid itu dihancurkan. Ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafiknya di zaman oleh Rasulullah. Oleh beliau diperintahkan untuk dihancurkan. Nah, karena semuanya serba palsu lah, mereka serba bohong, serba kamuflase gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan innama buniyatil masajidu lis sholat. Hanyalah masjid-masjid itu didirikan untuk mendirikan sholat. Wali qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran, yang termasuk ya itu ya, termasuk apa namanya, wali qiraatul Quran itu termasuk bukan hanya membaca gitu ya, termasuk tadarusnya, pendalamannya, pengkajiannya, pokoknya terkait dengan Al-Quran. Wali zikrillah, dan untuk zikir. Makna zikir secara umum kan bukan hanya melafadzkan, bukan hanya menyebut. Zikir itu kegiatan-kegiatan berarti ya, mengingat Allah. Jadi makna li zikrillah di sini adalah melaksanakan apa yang apa namanya, tadi itu hanya ketetapan, aturan, hukum-hukum dari Allah yang benar untuk diadakan di dalam masjid. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW nih ya, para sahabat itu latihan perang di dalam masjid. Sampai Aisyah itu melihat dari dalam rumahnya, yang sedang latihan oleh Rasulullah, ditutupi, dihalangi, tidak boleh gitu ya. Melihat yang sedang latihan perang di dalam masjid. Ya anggaplah mungkin latihan pedang itu pokoknya latihan perang ya, di dalam masjid. Latihan perang ini masuknya kegiatan apa? Ya masuknya kegiatan apa nih dari sholat? Bukan. Kemudian membaca, mengkaji, mendalami Al-Quran, bukan. Tali zikrillah, karena ini untuk kepentingan perang. Perangnya itu perang membela agama Islam. Nah, itu dilakukan di dalam masjid.
Nah, hadis ini menyebutkan pokoknya perginya ke masjid mau apa? Banyak berarti. Dalam artinya bukan hanya untuk sholat nih yang dapat keutamaan seperti ini. Pokoknya setiap kali berangkat ke masjid dengan tujuan ya, di dalam masjid itu tadi lah garis besarnya kan ini global nih ya, sholat, Quran, zikir, ya sholat, Quran itu membaca, mengkaji, mendalami Al-Quran atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya atau yang ya ada kaitannya dengan ajaran Islam. Nah, setiap keberangkatannya ke masjid itu ini keutamaannya, ini balasannya dari Allah yaitu akan diberikan hidangan, suguhan, jamuan, makanan gitulah di dalam surga. Artinya ini kan jaminan ke surga. Mana mungkin orang dapat jamuan di dalam surga sementara masuknya saja dilarang, masuknya saja dihalangi. Jaminan ke surga mah apa? Ke masjid berarti. Di antaranya lah gitunya. Ini bukan hanya sekedar boleh disebut demikian, boleh disebut seperti ini, pasti masuk surga. Bukan hanya disebutkan masuk surga. Barang siapa yang berangkat ke masjid baik pagi hari, sore hari atau kapanpun lahnya dengan maksud, dengan tujuan, nah semuanya tadi yang sholat kah, terkait dengan Al-Quran kah, zikir kah, ini semuanya ibadah berarti. Semuanya ini terkait dengan, ini semuanya yang berasal dari ajaran Islam. Nah apabila datang berangkat ke masjid untuk tujuan yang sesuai berarti dengan ajaran Islam, di sini dia di sini bukan hanya menyebutkan pasti ke surga, pasti Allah sudah siapkan bagi mereka, artinya pasti mereka akan mendapatkan makanan gitu sebutnya, hidangan, jamuan yang sudah Allah sediakan di dalam surga. Nah ini boleh disebut apa namanya, kritik boleh kan ya, kan kritik yang baik saya kiranya, kritik membangun. Istilahnya kan kritik membangun ya. Kalau boleh kita kaitkan juga nih dalam situasi sekarang nih ya di sana di Gaza, di Palestina yang apa ya orang sedunia sedang membicarakannya. Bahkan oleh saya lihat sebuah statement, sebuah tayangan gitu ya. Ini kafir di Amerika. Kafir di Amerika itunya mengatakan bahwa kalian itu orang Gaza lah yang memerdekakan manusia sedunia. Kalianlah yang memerdekakan Amerika. Dengan apa namanya, dengan perjuangan dan perlawanan mereka gitu ya terhadap apa namanya, ini teroris sesungguhnya ini ya, terhadap teroris sesungguhnya, terhadap penjajah, yaitu mereka yang bagi orang-orang di Gaza terutamanya, bagi orang-orang di Gaza ini bukan sekedar melawan penjajahan negara dalam arti jadi masalah politik disebutannya. Bukan, ini soal agama karena Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh mereka. Jadi mereka ini itu ya misinya ya selain urusan politik, urusan negara juga ya. Tapi misi mereka itu adalah membebaskan Masjidil Aqsa dari kekuasaan penjajah. Karena Masjidil Aqsa ini harus dibebaskan. Jadi mereka itu benar jihad, bukan politik perangnya. Nah, di antaranya ya terkait dengan hal tersebut, saat sekarang mendunia nih, jadi idola seluruh dunia nih, juru bicara Hamas Abu Ubaidah, apalagi perempuan masih gana temeni penasaran itu seperti apa sih wajahnya.
Di antara statementnya adalah ini juga saya catat, tapi ya ini saja maknanya kan seperti ini. Kami di sini berjuang dengan darah dan air mata. Kalian umat Islam sedunia dimanapun lah itulahnya, berjuanglah kalian dengan memenuhi saf sholat subuh terutama. Karena diantaranya orang-orang Yahudi si Israel lah. Karena orang Yahudi, orang Israelnya meyakini demikian. Kami tidak takut dengan orang Islam sebelum saf sholat subuh itu sama penuhnya dengan saf sholat Jumat. Itu yang ternyata nggak ada takut-takutnya itu mereka. Yahudi itu disebutnya baru takut dengan umat Islam itu kalau saf sholat subuh itu sudah sama jumlahnya banyaknya dengan saf sholat Jumat. Ya bedakan lah. Kalau sholat Jumat kan sampai ke teras masjid ya, karena di dalam sudah penuh sampai keluar masjid, ada yang kebagian di teras masjid. Nah kalau sholat subuh ningali sholat subuh merasa kaduhung teh nyen masjid gede teuing udah mahal atuh nyen bangunan segede kitu teh. Ai sholat sajajareng wae teu pinuh. Geus atuh nyen masjid sajajareun. Itu diantara apa namanya salah satunya yang diungkapkan oleh juru bicara pejuang di sana. Kami di sini berjuang dengan darah dan air mata. Kalian semua berjuanglah ya untuk memenuhi saf sholat subuh. Nah ini kalau yang saya katakan ini sebagai kritik yang baiknya, kritik membangun. Kenapa orang Islam itu pergi ke masjid? Ini kan terkait dengan pergi ke masjidnya. Kenapa orang Islam itu pergi ke masjidnya seperti orang Yahudi dan Nasrani? Mereka pergi ke tempat ibadahnya, kalau Yahudi sinagog namanya. Mereka kan pergi ke tempat ibadahnya hari Sabtu seminggu sekali. Orang Nasrani hari Minggu seminggu sekali. Orang Islam iya seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Ini yang ternyata yang tadi kami nggak takut dengan orang Islam sebelum itu sholat subuh itu. Kalau disebut sholat subuh artinya sholat subuh saja penuh, apalagi kan logikanya demikian ya, kalau sholat subuh saja penuh ya apalagi sholat zuhur, sholat asar. Subuh yang paling berat berarti kan. Dan kenyataannya sampai hari ini kan masih sama. Apalagi yang saya ingat sajanya dua di masjid yang sangat terkenal di dunia. Satu Blue Mosque, Masjid Biru lah, itulahnya Masjid Biru. Ini orang apa anu biru-biru gitu teh sebut colek. Nyebut merek mau nggak rugi atau dibayar. Aya titik-titik biru sabun colek tapi pokoknya mah. Ada masjid birunya di Istanbul di Turki. Terkenal, orang Indonesia juga banyak kan kalau yang umroh plus Turki. Ya umroh plus Turki. Nah, di antara ya ini memang apa namanya jadi ikon itulahnya kota Istanbul, Masjid Biru. Seperti apa fungsinya? Tempat wisata. Kenapa jadi seperti itu? Masjid Biru di Istanbul itu tempat wisata. Jadi yang datang itu kafir juga. Ya, namanya wisata. Hanya kalau kafirnya di tiungan nih lah mun asup keluar buka deui sok nabalodoro ae curang teh atulah. Ya apa-apaan mesti kalau masuk harus tapi begitu keluar dibuka lagi. Ya, tapi kan memang fungsinya jadi demikian. Ini kata orang yang pernah ke sana, dia ini sudah apa namanya dalam bayangannya, wah, saya akan sholat di Masjid Biru gitu ya, di Masjid Biru di Istanbul yang terkenal.
Ternyata ketika mau sholat malah diperintah keluar oleh penjaganya, tuh sholat di pinggir masjid, ada dibuatkan bangunan di situ sholat. Masjidnya enggak dipakai sholat. Ya tadi dari fungsi masjid itu untuk apa? Pantas kalau keberangkatannya saja gitunya menuju masjid diberi keutamaan seperti ini. Kemudian satu lagi, White Mosque, masjid putih. Jadi ada masjid biru, masjid putih. Oh, iya namanya di warna gitu. Itu masjid oranye. Masjid Sage, anu kumaha Sage tadi. Masjid Tosca, gimana? Perupa wae. Ini masjid putih nih, betul nih. Ada di Masjid Putih mah di Uni Emirat Arab. Tujuan mereka membuat masjid apa? Ya itu menyaingi masjid biru. Masjid putih bagaimana? Serba putih semuanya. Sengaja dibangun dengan ada jelema loba duit mah kuriak tara kagok atuh. Uni Emirat Arab, Sultan bebas. Nah, gitu kan. Masjidnya luar biasa indah dengan bahan-bahan bangunan impor semuanya. Sangat indah gitu ya pokoknya masjidnya. Untuk apa? Menarik wisatawan gitu. Menarik wisatawan bukan untuk ini maksud tujuannya didirikannya masjid tersebut itu untuk hal seperti itu. Itu kan sudah melenceng. Banyak orang yang datang, banyak dari Indonesia saja sengaja ke Turki, hayang ke Masjid Biru. Itu tadi dihitung nggak dan diberi keutamaan seperti ini. Kudu puguh lah, datang ke masjid narek naon atuh. Di kita juga sudah agak-agak kesana jadinya gitu ya, agak-agak kesana jadinya. Orang yang datang ke Masjid Al Jabar mau apa? Derek ulin kali ya teh. Ya itu selfie mah bagian dari ulin lah gitu. Derek ulin mau berwisata datang ke sananya. Jadi jelas sudah mengalami pergeseran, di mana hal ini sudah disampaikan, sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mestinya ini kan jadi warning nih. Ini mestinya jadi peringatan itu bagi orang Islam. Ini hadis yang ini nih, wa masajiduhum. Nah, ditanya-tanya no Islam tinggal nama, kemudian Quran tinggal tulisan. Masjid itu apa namanya, dan masjidnya itu apa namanya di sini bermegah-megah. Artinya orang berlomba-lomba untuk membangun masjid sebagus-bagusnya. Wahwa khorobun minas sunnah. Ada juga yang wahwa khorobun minal ilmi. Berlomba-lomba untuk membangun masjid bermegah-megah dalam hal bangunannya, tapi isinya jauh dari ilmu, isinya jauh dari sunnah. Nah, pika ini diantaranya kekosongan ilmu, kekosongan dari sunnah. Ya, kalau terkait dengan masjid, kan mendengar azan juga nggak datang ke masjid. Ya, ketika mendengar azan itu kan tidak datang ke masjid. Padahal azan itu yang tadi lah itunya itu seruan, panggilan dari Allah untuk mengerjakan sholat karena waktunya sudah masuk. Allah menyeru, memanggil untuk mengerjakan sholat. Ya, ternyata orang Islamnya malah seperti angernya kadinya deui da keuna bae atuh pasti kadinya mah. Itu yang oleh hadis ini juga kena nih ya, dengan hadis ini juga kena, yaitu yang kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang dahulu sebelum kalian. Itu kan hadisnya kurang lebih. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Padahal mereka itu jelas-jelas mengajak kamu masuk ke neraka, itulah maknanya, ke lubang kadal sih kalau redaksi hadisnya. Kemudian para sahabat kan menanyakan,
apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, paman lah nyasah deui eta atuh dituturkeun teh nu ieu ge meureunnan ya kena nih oleh hadis yang barusan, mengikuti cara-cara hidup orang yang apakah itu Yahudi dan Nasrani, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Itu jawaban Rasulullah demikian. Tanu bieu teh berarti tanpa terasa orang Yahudi memang jadwalnya seminggu sekali mereka datang ke tempat ibadahnya, memang jadwal ibadahnya hanya sekali. Kalau mereka orang Nasrani memang jadwal ibadah di sana di tempat ibadahnya di gerejanya hanya sekali. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Minggu. Orang Islam sehari 5 kali dipanggil oleh Allah, tapi datang ke masjidnya mengikuti Yahudi dan Nasrani seminggu sekali we Jumaah we munggul ke masjid nanti. Apa ini tidak kena itu kan oleh sabda Rasulullah, kalian ini mengikuti cara mereka dalam hal ini yaitu datang ke masjid itu hanya seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Benar kan kalau Jumatan penuh, padahal oleh yang sekarang si istri Will itu ini dijadikan indikasi kuat dan lemahnya yang mereka anggap musuh itunya yang ada di Palestina. Kami tidak takut dengan dengan kaum muslimin, orang-orang Islam sebelum subuh mereka sama banyaknya dengan sholat Jumat. Dan ini terjadi di mana-mana, dan benarlah orang Islam itu lemah di hadapan mereka sekarang. Terkait hal itu juga adalah hadisnya yang menerangkan demikian. Ya, kenapa orang Islam itu menjadi lemah? Bahkan di hadis yang lain itu kan disebutkan seperti buih di atas air. Yang menggunung nih buihnya, bukan hanya sejumput atau buihnya menggunung sedemikian besar. Berada di atas air, ini ombang-ambing dibawa mengalir kemana juga karena lemah. Ayatah geningan masalah nanti. Padahal kan di dalam hadis ini, ya ini kan kalau sekarang ini kan tentang disebutnya kalau mau beramal soleh gak akan kurang, sangat banyak ragamnya beramal soleh. Ini salah satu di antaranya ya yang pokok lah kalau saya sebutkannya. Ini pokok nih karena ini terkait dengan sholat. Meskipun kan orang berangkat atau pergi ke masjid bukan hanya untuk sholat, tentunya untuk tujuan-tujuan yang melakukan kegiatan gitu yang dibenarkan untuk diadakan di dalam masjid. Tentunya tadi latihan perang saja pernah di dalam masjid. Emang ini kegiatan apa? Ada kaitannya dengan Islam? Ini latihan perang nih ya, sahabat latihan perang di dalam masjid. Iya, karena perangnya itu untuk menegakkan Islam, untuk membela agama Islam. Nah, berangkatnya ke masjid itu dengan keutamaan seperti ininya. A'adallahu lahu fil jannatin nuzulan. Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan bagi mereka nih yang berangkat ke masjid itu hidangan, jamuan, makanan, apalagi lah sebutannya sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan di dalam surga. Artinya setiap kali mereka berangkat ke masjid maka akan semakin semakin banyak, semakin mewah gitulah hidangan yang disediakannya. Ya, semakin banyak itu semakin mewah, semakin apalahnya bernilai lah hidangan yang Allah sediakan. Nah, adapun catatan di dalam kitab ini apa yang saya sampaikan itu dari sini tadi nih ya. Ini di dalam kitab ini seperti ini. Berangkat ke masjidnya itu tolaban li ada isolati fihi awi tikafin aw qiraatin aw darsi ilmin tolaban li mardotillah. Nah, berangkat ke masjid, pergi ke masjidnya itu untuk menunaikan sholat, li ada isolat, ya, untuk mengerjakan sholat, au iktikaf. Ini yang disebut di sini demikian ya, iktikaf,
au qiraatin, atau untuk kegiatan lah terkait dengan Al-Qur'an, au darsi ilmin, atau tadarus ilmu, tadabur itu di dia atuh bener mah kieu tadabur itu mendalami teh. Ayo we tadabur. Jeung Jawa aduh. Namun mendalami ilmu tolaban limardotillah, karena mengharap ridho Allah. Nah, artinya karena taat kan ya. Karena mengharap ridho Allah, ya karena taat kepada Allah. Nah, maka Allah sudah sediakan sawabu amalihi. Nah, balasan sawabu amalihi itu yang Allah sudah, ini sudah hanya Allah siapkan, sudah Allah adakan. Berarti kan ini logikanya seperti ini ya. Orang itu kan setiap kali dia berangkat ke masjid, Allah sediakan nih hidangan jamuannya. Berangkat lagi, tambah lagi. Berarti kan dari setiap pergi menuju itulahnya, pergi menuju ke masjid, kalau yang paling sering pastikan sholatnya, karena sholat sehari kan 5 kali. Kita sebut yang pokok lah gitunya. Berangkat itu melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini dari langkah kakinya nih. Setiap kali berangkat tambah lagi, berangkat lagi tambah lagi, berangkat lagi tambah lagi. Artinya kan semakin sering seseorang berangkat ke masjid, maka apa yang Allah siapkan berupa hidangan jamuannya itu akan semakin mahal. Ya beda lah atuh warteg jeung eta mah da sih gak kitu lah, nya beda atuh lah. anu eta tunggal anu naon sebutna teh ayo lah sok dijamu ku saya. Naon jamuanana? Indomie di Nogan, eta ge jamuan, tapi beda kan. Jamuannya yang wah di meja teh segala aya. Nah, artinya setiap kali berangkat menuju ke masjid itu akan semakin banyak, semakin mahal, semakin bernilai, semakin itulah jamuan yang Allah sediakan. Lu taruh ke masjid, jangan harap berarti. Ya jangan harap, ini kan untuk yang langkah kakinya ke masjid, dari pahala melangkah kakinya, bukan pahala sholatnya, bukan pahala melangkahnya, pahalanya. Anggaplah kalau jalan kaki melangkah, ternyata ada keuntungan nih kalau rumahnya jauh dari masjid. Nanti ada hadisnya nih, hadis riwayat Muslim ya, ada keuntungan tersendiri kalau yang rumahnya jauh dari masjid, maka langkahnya kan semakin banyak, tingkat horeamnya kan semakin tinggi. Beda dengan yang dekat. Kalau yang dekat tidak ke masjid, saya ngomong lagi kumaha tuh. Ya susah, kita mau ngomong apa gitu kalau seperti itu. Kembali nih ke sini nih ya. Sawabu amalihi min ba'di fadlihi. Begini seperti ini penjelasannya, ini luar biasa nih, pendek nih ya. Balasan untuk amalnya min mahdi fadlihi, ini murni ini dari apa namanya, muncik orang namanya, ini murni nih dari keridoan Allah, dari ke apa namanya, ridho, atau Allah itu ridho, muncik orangnya ridho, bahagia, kabuli hate, itulah muncik orang Sunda mah. Allah terido, bahagia, kabuli hate, itu kalau kita batasi lahnya dengan datang ke masjidnya itu mau salat berjamaah, karena panggilannya dipenuhi sampai orang ini meninggalkan apapun yang sedang dilakukannya untuk memenuhi panggilan Allah. Takabuli hate, Allah teh kudu kitu teh. Ini balasan untuk amalan tersebutnya min mahdi fadlihi, ini murni dari keutamaan Allah.
Kurang lebih maknanya menjadi demikian lahnya. Allah itu merasa ridho, Allah bahagia gitu, Allah itu apa sih kebeli hati itu bahasa Indonesia itu? Terbeli hati gitu. Apa iya ada istilah seperti itu? Nah, gitu Allah tersanjung. Bener juga sih Allah itu merasa apa kalau bahagia bahagia luar biasa gitu Allah tanya kalau ada orang yang itu datang mengerjakan sholat berjamaah karena dia memenuhi panggilannya. Kan yang lebih hebat malah kan ya, yang lebih hebat itu adalah yang tahjir. Dia sudah tahu jadwalnya Allah mau memanggil. Dia sudah datang duluan sebelum dipanggil. Tah eta mah luar biasa, berarti istimewa sebetulnya. Tidak nunggu azannya dulu kan, tidak nunggu panggilannya dulu, tidak nunggu dipanggil baru datang. Dia sudah tahu jadwalnya, Allah pasti memanggil, datang lebih dulu. Nah, itulah loh secara logikanya tahjir tehnya. Banyak kan ternyata bukan hanya ini. Untuk yang tahjir ini salah satu nih, salah satu pahalanya yang Allah berikan kepada yang tahjir itu adalah langkahnya pun dihitung oleh Allah. Ya langkahnya pun dihitung ya oleh Allah. Tambahan sedikit nih, kalau perempuan bagaimana kan sholatnya lebih baik di rumah. Bisa tahjir nggak? Bisa sama. Ya bersiaplah sebelum waktu sholatnya tiba. Kalau perempuan di rumah sholatnya sendiri di kamar misalnya sendirian. Ya karena memang itu lebih baiknya bagi perempuan daripada datang ke masjid. Ya bersiaplah sebelum waktu sholatnya tiba, sudah wudhu, kemudian sholat syukurul wudhu gitunya di rumahnya di perempuannya, wudhu, kemudian syukurul wudhu, kemudian diam di situ hingga datang waktu sholatnya. Jadi samanya tahjir itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki kan di masjid berjamaah, maka ya laki-laki tahjirnya di masjid. Boleh nggak laki-laki tahjirnya seperti perempuan yang tadi, wudhu terus cicing di sajadah di kamar? Makanya ya masa laki-laki tahjirnya seperti itu nggak boleh, nggak bisa. Tahjirnya bukan seperti itu kalau laki-laki. Karena dalam hadisnya ketika seseorang melakukan tahjir itu langkah kaki ke masjidnya dihitung. Itu mati zaman ke kamar untuk dihitung. Itu dihitung ya kamarnya di kamar lah gitu sholat nanti. Ada satu lagi nih bahwa jarak dari rumah gitu ke masjid ke tempat sholat berjamaahnya karena apa namanya dihitung jarak dari sebentar nih ya. Hadis riwayat Muslim nih. Nah, yang ini nih hadisnya nih. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, rumah kami terpencil di sini bahasanya terpencil jauh gitulahnya. Rumah kami jauh dari masjid. Rumah kami jauh dari masjid, maka kami ingin menjual rumah kami dengan harapan untuk kami pindahkan dekat masjid. Coba sekali ini ya gini ya. Jabir bin Abdullah mengatakan, rumah kami ini jauh dari masjid sehingga kami ingin menjual rumah kami. Maksudnya kami akan pindah gitunya rumahnya ke lokasi yang dekat dengan masjid. Maka Rasulullah SAW melarang kami. Beliau bersabda, setiap langkah kamu akan memperoleh pahala. Jarak gitunya rumah seseorang semakin jauh ke masjid ya semakin banyaklah langkahnya. Nah, pokoknya mah jarak itu nya kumaha pun karena motor atau mikir gitu atuh. Kumaha mun ke masjid karena motor eta disebut kadunyaan teh pek kumaha carana ge nu penting mah ka masjid.
mau jalan kaki ke, mau lari ke, mau naik sepeda, mau naik motor, mau merangkak ke, nu penting mah ka masjid. Pan ieu langkah kaki, ari naik motor penting lengkah. Atau biasa geuleuh gitulah pikiran teh. Artinya bedanya jarak 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 rumah seseorang ke masjid semakin jauh berarti rumahnya dari masjid, maka semakin besar pahala keberangkatannya. Ini kan pahala keberangkatannya nih ya. Semakin besar pahala keberangkatannya ke dalam ke masjid tersebut. Nah, ini kita lihat ini babnya ya. Ini babnya apa? Babnya adalah amal soleh itu sangat beragam. Ini amal sehari-hari ke masjid mestinya kan sehari-hari. Ya jangan seperti yang tadi. Kenapa ke masjid itu hanya seminggu sekali? Yaitu mengerjakan sholat Jumat. Padahal terdengar gitu loh. Padahal terdengar setiap kali masuk waktu sholat itu kan terdengar kan azan. Mestinya itu jadi sholatnya terutamanya sholatnya inilah justru kan amal pokok, amal soleh pokok manusia selama di dunia itu adalah sholat. Tah nu kieu na wae berarti kan harus jadi wah ini amal soleh. Itu kan melangkahnya saja kan sudah disebutkan. Jelas ini amal soleh karena Allah sudah menyebutkan balasannya di hadis ini, yaitu berupa makanan, hidangan, jamuan di dalam surga. Kalau sholat sebagai amal soleh sudah jelas katakanlahnya. Nah yang seperti ini pun itu artinya ya bahwa ini amal soleh berarti harus dilakukan. Ya kalau kembali ke yang awal tadi lahnya karena kan tidak ada bekal yang benar itu kan untuk dibawa ke akhirat atau untuk menjadi bekal hidup setelah mati itu selain amal soleh. Jangan tamani, jangan mimpi, jangan berangan-angan. Ini angan-angan kan namanya tamani. Ya janganlah mimpi berangan-angan, tamani masuk surga tapi tidak mau menjalani prosesnya yaitu beramal soleh.